Hai bro, Pin, my bro, my coach, my mentor, my sahabat. Wah gila, The Happy Lioner, gue sih salut sama lo men. Luar biasa. Kegigihan lo untuk belajar tuh salut. Tus Belra, Prawira, Andi join, welcome. Ada Lina Yunita, welcome. Atung Lesmana, Aryani, William, malam. Dwi Krisna, welcome. Impian pengusaha. Pin, kita live lagi ya Pin minggu depan. Bali, welcome. Asun Tirta, welcome. Johan Makaryo, welcome. Baik, semoga Johan juga baik-baik aja. Yo, kita menghargai RIP bro, salah satu apa? How can I say ya? Singer legenda lah. Felicia Kastari, welcome. Ya, Yoya Dadaleru, welcome. Ferdian Ciputra, welcome. Yohanes. Yoi. Bagelan original, welcome. Iya. Ya itu kan artinya kita diingetin ya. Nothing is forever. Jadi lo kalau kerjanya kayak kebo, seolah-olah hidup lo tuh nggak ada endnya. Wake up guys, gitu. Daniel Lesmana, welcome. Ini kayaknya James Gue-nya lagi kelupaan deh. Sampai kita tunggu aja. Bang Chu, welcome. Gokmana, welcome. Ayo ada yang mau nanya-nanya sambil nunggu Mas Bro James Gue. Ini kalau lagunya gue hidupin lama-lama ntar bisa di band nih. Kayaknya gue harus, karena takut kena copyright. Gue kecilin aja. Billy Guntala, salam dari anak muda Lampung, salam balik dari anak yang berjiwa muda Jakarta. Sobat Ambiar Yoi. Wah, Guntur, gue dengar kalimat lu itu gue seneng banget men. Bener, harus sabar bro. Congratulations to you man. And semoga terus lu akan mendapatkan kelancaran dari segala aspek. Rezeki, bahagia, kesehatan. Yang ya nggak ada untungnya bro gue kalau fokus ke negatif.
Yang ada gue capek sendiri. Ya nggak? Para suhu nih, saya udah siap kopi seember. Makaloni ini. Lu jangan siapin kopi seember, lu mendingan siapin kertas A4 yang kosong sama bolpen. Ya. Bro James, I already invite you, waiting for your approval. See the notif below your screen. Okay, let me try again. Wih, ada Boy Bayu. Aduh, ngeri-ngeri nih. Sohib-sohib semua. Let me try again, bro. Wait, hold on. Bro James, why don't you restart the Instagram app and disconnect your WhatsApp? I mean, close your WhatsApp application, Bro James, and reopen your Instagram application and rejoin the live. I think there's a connection issue. Wah, mantap. Ya udah, ntar lo foto ya. Kalau lo ngomong doang, gue nggak percaya. Lo foto, terus lo post di Instastory lo tag gue sama James gue ya. No picture artinya hoax. Hard selling sebenarnya kayak gimana sih, Om, teknisnya? Hard selling ya kayak orang datang ke lo bilang 10.003, 10.003, 10.003, itu hard selling udah. Tapi tulisannya bukan hard pakai HEART, itu pakai jantung, pakai hati. Hard selling itu HARD. Ada Mbak Dian, Eka, welcome. Ada Brother Boy Bayu, my bro. James, are you in? Wait. Okay. Yeah. Okay, I'm in. Yeah. Finally. Great. Good. Mana nih? Okay, this is better. Ya. Wah, hari ini gimana, bro? How was your day? Today was quite relaxed. Yeah, I had only how many? I had only 2 sessions today, so it's quite relaxed. Okay, nice. 2 sessions of Zoom live. Yeah, so ini masih leftover dari flip chart tadi pagi ini. So I use a green screen now. Yeah, so ya gitulah. You beneran pakai green screen supaya virtualnya dapat ya? Virtual backgroundnya dapat ya? Virtual benar-benar dapat ini green screen. It's good. Yeah. Ya, jadi Bro Pimpin, Bro Bayu, nanti di rumah pada beli kain hijau, jangan lupa ya. Gue juga harus beli kain hijau. Nah, gini, ini namanya mentoring, guys. Baru ngomong sebentar udah dapat tips. Itu tips, jangan pikir cuman kain hijau. No, it's valuable. By the way, Bro James, salam dari Pimpin, salam dari Mas Pras, salam dari Mbak Dian, salam dari Boy Bayu. I think these are the people in our circle, bro. The group circle. Yes. Ya, tadi saya lihat juga. Dan we have our friend Herman Yosef from Surabaya. He's also in. Yeah. Welcome, Herman just now Yosef. I saw. Yeah. He's also in. Mas Pras juga ya. Yes. Yeah. Good. Gitu. So, bro, long time no see, bro. Jadi the last time we met was in Serpong. Ya. Tapi yang paling yang paling lasting itu justru when we met di Surabaya, bro. Oh yes, iya, seru itu makan malam itu, makan soto itu. Ya, satu grup aspirasi, betul, Mbak Dian, yes. So guys, welcome to Bincang Bareng Bronil. Hari ini tamu gue adalah bukan lain
bukan orang baru, adalah bisa dibilang trainer, buat beberapa orang bisa dibilang motivator, bisa dibilang guru, bisa dibilang suhu, tapi buat gue adalah a man with a heart of giving. A man with a heart of compassion in terms of giving knowledge. Jadi, nggak tahu lah, this guy, I connected with him maybe back in 2007. Gue masih inget so long ago from, he was staying in Peninsula Hotel long time ago. Pokoknya dia datang sini bikin event. Very long time ago. Very long time ago, and gue selalu ngikutin dia, and then I'm so it's my pleasure, bro, that you are live with me today. My pleasure too. It's my honor. My pleasure too. Dan, thank you for having me. Lo orang percaya nggak, gue kalau komunikasi sama James itu setahun sekali, maksimal 3 kali. Iya, betul. Padahal di satu grup kali, loh. Iya. Sampai lu DM ke gua tanya lagi minta nomor telepon. Kebangetan. Padahal we have been friends since 2007. Saking jarangnya. Kan lu nggak pernah DM ke gua kan? Begitu DM, ini siapa ini? Iya. Karena jarang. Nah, itu penting, guys. Jadi gua biar kenal sama Bro James itu, tapi kalau kita nggak build that day-to-day communication, itu orang pasti bakal forget. Jadi jangan ntar lu dalam hidup lu ketemu orang, oh dia sombong, dia nggak inget gue. No, itu salah kita. Kita nggak build that effort of keeping in touch gitu. So, anyway. Tuh ada my good friend Ibu Ferawati. Yes, welcome. So, she is an amazing leader in property. Dia selling property kayak kacang goreng gitu. Salam kenal Ibu Ferawati. Ada Melwin juga nih. Melwin juga masuk nih. Melwin juga masuk. Iya. Wah, the heavyweights are in man tonight, brother. Makanya ngeri kan. Tadinya mau ngomongnya santai, kok jadi begini ya? Iya, jadi begini ya. So, bro, what's been happening in the past few months, bro? Dari January ke March, how things are happening in your life? January to March, everything was on track. Everything was on track, on target, and so on in terms of work. And then this COVID came along. Begitu COVID came along, kita masih half believe, half disbelieve, betul kan apakah ini ceritanya Wuhan saja and we are safe from it all, we are taking it easy, bahkan ada yang bilang ini hoax lah, digede-gedein sama media, saya termasuk golongan itu, digede-gedein lah, because bawaan saya kan always take it easy gitu kan. Jadi take it easy sampai benar-benar gubernur bilang you udah work from home. Then I say, oh shoot, work from home. Dan saya cek dengan Singapore punya media, dan Singapore punya media bilang this is going to be long, 6 months to 12 months. Begitu gua dengar Prime Minister of Singapore bilang 6 months to 12 months, I took it very seriously. All my orders offline kan cancel, semua training offline cancel kan. Jadi gue switch langsung ke online. Itu major hit ya buat semua orang yang udah bikin booking, udah semua itu kan it's not easy. Habis semua batal semua, sampai Jun batal semua. Maka gue switch langsung tanggal 30 gue sudah launch my Zoom online interactive learning. And since 30th of March sampai as of today, I have conducted about 20 to 25 modules of training. About 2,000 people have attended the training. 2,000 orang udah ikut training. Udah cepat banget dah. I recovered very fast. Itu kecepatan teknologi ya, bro. That's the key of adaptation and switching ya. Yes, it's possible. And bisa dibilang we are fortunate lah, because our kind of work masih bisa switch dari offline ke online kan. Jadi masih memungkinkan. But I did it very fast. Luar biasa. Bro, so gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih, bro. Dalam kondisi seperti ini, kan people are going through a lot of ups and downs ya. Jadi the fear, the uncertainty, the news, their business, psychology is affecting them. And sometimes the orang tuh kayak bingung, what should I do next? How should I sell?
Some people, they have products still stuck, they cannot sell because they still believe that I can only sell if I open my shop. And misalnya that's their mentality misalnya gitu. Nah, what are some of your perspective or thinking towards that kind of understanding? Okay, jadi COVID ini bisa dibilang for most people, including us ya, is a big impact lah, big impact ya. Hanya segelintir orang yang justru dapat benefit dari ini ya, karena they are in the right business, okay, business of health, supplement and all that ya, business of having resellers, affiliate marketers, itu semua lagi in lah ya. The rest of us semua kena hit lah, okay. Tapi this COVID is also a reality check ya. Nah, misalnya financial reality check, okay. Katakanlah if you are hit by COVID and within 1 month of no business or no income atau salary cut by half, lu sudah nggak bisa hidup. Berarti yang jadi masalah bukan COVID. Yang jadi masalah lu nggak punya dana darurat. Betul kan? So it's actually very bad financial planning kan ya. Lu nggak ada dana darurat. Iya. Ya kan, jadi bukan COVID. COVID just brought to the surface the reality of your inadequacy kan. Right? It just brought to the surface yang selama ini kita sembunyi di belakang tirai, moga-moga semua lancar, betul kan ya? Sehingga dana darurat 2-3 bulan aja lo nggak punya. Padahal sudah kerja 15 tahun setiap bulan terima gaji. Kok 3 bulan cadangan aja lo nggak punya? Kemana aja duit lo? Okay, that's a reality check. Okay? Kedua reality check. Begitu dirumahkan, ya atau bisnisnya, tokonya tutup, tiba-tiba lo sudah nggak tahu cara alternatif untuk jualan. Berarti reality check lagi kan ya. Semua orang sudah 10 tahun ngomongin online, dan lu cuekin online, tiba-tiba toko tutup, lu pontang-panting. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Lu lalai kan? Kita lalai, kita di zona nyaman, jadi bukan salah COVID. COVID hanya brought to the surface something yang sooner or later kita harus hadapi. Ya. Itu mindsetnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang shock atau kaget atau kepepet, lu jangan salahin COVID. Oke, COVID hanya satu peristiwa. Bisa jadi banjir, bisa jadi gempa, whatever natural disaster yang buat kita 1 bulan nggak aktif kan ya. Oke, kebetulan ini COVID. Oke, apalagi berarti know-how kita kurang dan tadi lu bilang ya bro ya, sampai sekarang masih ada orang yang lagi bingung ya. Sorry to say, gue kadang-kadang agak brutal sedikit ngomongnya karena gamblang harus, ya. Bro, gamblang, harus dibincang bareng Bro Neil tuh nggak ada sensor, hajar. Betul, maka sama lu gue ngomong apa adanya deh, ya oke ya. Kadang-kadang gue harus diplomatik, tapi kalau bincang-bincang sama lu, gue tahu dah, no holds barred lah, ya. Jadi kalau 2 minggu pertama kita semua kaget, semua belum bisa terima, accept dan adapt, itu fair enough ya. Tapi sekarang udah 1,5 bulan loh. 1,5 bulan lu masih bingung. Hello, don't you think it's too long? Ya kan? Ya kan, too long to bingung lah. Oke, at least lu sudah kaget, oke, terima. Setelah terima, carilah 1-2 alternatif ya. Minimal sekarang sudah jalanin alternatifnya. Walaupun alternatifnya jauh dari sempurna, at least sudah jalanin alternatif di mana kita udah coba, oke, cara ini bagus, mungkin harus di fine tune sehingga di fine tune berikutnya kita ketemu momentumnya ya. Atau sudah coba 1 atau 2 hal dan tidak cocok. Sekarang sudah masuk ke cara yang ketiga, masuk akal. Tapi sejak COVID 16 Maret, 20 Maret sampai sekarang you masih bingung. That means you dari awal sudah nggak ada ide loh. Dari awal nggak punya kreativitas. Kemana aja loh? Betul kan? Ya. Nah, itu. Okay. Man, the way you say it, okay. I like the way you say it. Okay. Itu gua gamblang banget dah. Okay ya. So my approach has always been, you know me lah ya. My approach has always been, shit happens in life. Yeah. Wake up, face it, move forward.
Wake up, face it, move forward. Jadi jangan salahkan COVID, walaupun saya tahu ngomong sih gampang, prakteknya susah. Gue punya teman bro, gue punya teman buruh karyawannya 1.000 orang. Karyawannya 1.000 orang, oke? Dipangkas setengah gaji pun 1 bulan gajinya 5 miliar. Udah dipangkas gitu ya? Udah pangkas 5 miliar, oke? Itu fixed cost itu. Belum lagi barang-barangnya, pabriknya, sebagian masih sewa, harus bayar cicilan. Belum lagi raw materials yang dia simpan di gudang. Kalau 6 bulan simpan di gudang, pasti rusak barangnya. Itu satu gudang punya barang itu buang ke laut. Itu. Nah, itu gimana? Kita ngomong sih gampang, switch ya. Nah, orang punya problem segede itu. Nah, dia kalau kapal gede, kalau kita kapal skoci, kapal putar lah, betul ya? Dia kapal gede kayak gitu, nggak semudah itu, saya tahu, ya. But I'm looking at this forum-forum kita, biasanya teman-teman yang lebih lincah lah, bisnis-bisnis kita nggak sebesar kapal tanker lah, ya. Jadi ya kita masih bisa gesit sih, masih gesit lah. Oke. Jadi guys, yang gue tangkap nih dari kalimatnya brother gue, yaitu fase pertama adalah fase lu cuek. Fase pertama fase lu cuek dan lu sok tahu, udah tenang lah, nggak ada masalah. Ya kan? Fase kedua lu termasuk gue. Bukan, boleh ngomong gitu. Terus habis itu, oh shit, there is a problem, ya kan? Ketiga, what are the alternatives? Nah, begitu udah ngomongin alternatif, bukan stuck di alternatif. Jadi kalau ngomong stuck di zona nyaman, oke, kalau bahasa menggoblok-goblokkan orang gitu ya. Ya, lo shock boleh, goblok jangan gitu. Jadi maksudnya kalau kaget itu saatnya kita berteriak untuk minta pertolongan. Tanya alternatifnya apa. Gua jarang komunikasi banget sama Bro James. Tapi kalau gue sering komunikasi, gue yakin dia bakal telepon gue urusan teknologi, dia nggak bakal kemana-mana. betul. Gue bener. Gue seumur-umurnya nggak pernah Zoom loh, bener, sumpah. Gue seumur-umurnya nggak pernah Zoom, ya. Karena gue di zona nyaman kan. Gue seminar aja udah ramai, betul ya. Jadi nggak pernah Zoom. Begitu kena COVID, gue udah tanya, gila siapa yang gue bisa tanya tentang Zoom ya? Gue langsung cari Juanda. Ya karena one week before that I met him, so he was fresh in my mind. Gue coba Juanda, lu bantu gue dong, kita adain satu event. Lu bikinin Zoom dah. Dia set up Zoom-nya, dia briefing staff gue kayak orang bego ikut Zoom aja. Oh gini. Setelah 2 hari gue take over Zoom gue sendiri. Ya, kita harus cepat-cepat cari orang yang tahu kan. Ya kalau coba sendiri nggak bakalan bisa. Jadi Juanda buka jalan buat gua sih. Dia ada my first Zoom, ya 2 sesi dia pimpin, ya. Oh ternyata orang top acara training di Zoom kayak gini ya. Oke, udah ngerti. Udah bisa jalan. Nah, jadi guys, at the end of the day itu kembali ke action. Jadi once you already stuck, if you don't give it a try, kita nggak akan tahu. Sesuatu yang baru itu memang harus dicoba. Dan tidak akan switch, bukan berarti switch langsung. Tadi you bilang berapa session in the last 1 month? 22 sessions. Udah 25 sessions. 25 sessions. 25 modules ya. 25 modules. 25 modules. Oke. 25 modules. Gue pasti yakin yang the first 2-3 modules, maybe 5 modules dia nervous abis, dia bingung abis. Tapi keep on doing gitu kan, karena adaptif. Iya. Nah lama-lama jadi awal-awal kagok. Iya. Nah, sama aja sih. Jadi I think that's the point. Jadi lo jangan kelamaan nyangkut, jangan kelamaan nyalahin pemerintah bla 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 situation. Dan mungkin cara berpikir ya. I think I like the way you said it, is the way we start programming our mind. When we think, oh shit, what's gonna happen in our life, daripada kita down, kita pikirin what's gonna happen in the life of those who has factory, who has stock of 20M, whose shelf life is only 3 months, istilahnya, with so many stuff, ya kan? How about them gitu? And they get much bigger hit. Tapi kembali lagi, orang-orang itu punya dana darurat, lo kagak, istilahnya gitu kan? I'm talking to the audience. Iya, betul. Ya, dan juga dalam bisnis ya, kita harus berani cut loss lah. Kita harus berani cut loss, ya. Kita mungkin ada stok yang kalau kita nggak lepas dalam 3 bulan habis, rusak. Atau mungkin kita punya equipment tertentu yang kita jual, ya. Setelah 6 bulan itu modelnya sudah out of date, misalnya, ya. Daripada lu simpan juga nggak laku,
udahlah, cut loss, rugi sedikit, lepaslah, jadiin duit lah. Iya, Okay? betul. Karena yang bikin kita depres adalah kita lihat barang-barang di rak, di gudang itu dikunci gelap-gelap. Itu depres banget loh. Tapi kalau kita lepas, rugi sedikit nggak apa-apa, rugi setengah pun duit tarik balik ya. Kita pegang duit aja udah happy kok. Setengah juga nggak apa-apa, yang penting pegang duit. Betul kan ya? Jadi udah cut loss aja lah, cut loss, lepas aja lah, daripada lu mau hope for the worst and pray for the best, whatever. Cut loss aja lah, pegang duit aja lah, udah. Iya, betul. Bro, di dalam condition seperti sekarang, teman-teman itu kalau lagi dalam kondisi yang unstable, Yeah. because it connects, the mind connects to your heart, Yes. connects to your family. Kadang-kadang family juga pengaruh, bro. The people nearby, Betul. they actually speak so negative about things. They get worried, they get paranoid. It affects us. We get affected without realizing. Padahal we are in good terms ya. Nah, gimana sih kita bisa mendevelop that proactiveness, that positiveness, that spirit that I see in you, that udahlah, hancur, tutup, buka lagi, jalan lagi, udahlah, don't waste time. Itu gimana sih? Iya. Gua down to earth banget orangnya. Mungkin ya salah satu quote yang gua suka adalah, especially at this time, focus on what's possible. Focus on what's possible. Di depan mata apa yang bisa dikerjakan, udah lu kerjain dulu dah. Anyway, semua juga lu mulai dari nol kok. Anyway, hampir semua juga kita coba dari nol, betul nggak? Ya, ini juga gua belum pernah coba, itu juga lu belum pernah coba, semua juga coba dari nol. Ya sudahlah, di depan mata apa yang bisa dikerjain dulu dah. Ya, mau jual durian kayak, mau jual sanitizer kayak, di depan mata udah jualin aja, ambil dari barang orang, frozen food, jual aja lah. Dan di depan mata apa yang bisa dikerjakan dulu ya. Tapi kalau kita mentok no more idea, jangan duduk sendirian di bawah pohon kelapa dong. Depressing banget. Lu WA-an lah kepada orang, lu lagi ngapain, lu lagi ngapain, lu kayak, gua ikut dong, lu kasih gua dikit lah, gua jualan lah, dikit-dikit lah ya. Ngobrol sama orang, and at this stage ya, siapapun kita, udah egonya dikesampingin lah, egonya kesampingkan lah. Gua kan dulu konglomerat besar, apa pengusaha besar, gua kan udah minggir aja deh. Gua punya seminar, kalau satu hari lu tahu sendiri, satu orang 1,5 juta rupiah seminar ya. Kalau workshop 2 hari 5,5 juta rupiah. Sekarang gua jual 4 jam 2 sesi 380.000. Rame. So what? Yeah, betul. Ya kan? It's not the ego, it's not the ego. It's the you adapt langsung. Iya, situationnya. Karena dulu gue punya klien, corporate client, ya, bank yang undang gue, corporate client. Sekarang corporate client mana mau ada event, tapi orang yang di rumah, like you and I, teman-teman kita yang lagi tune in sekarang malam ini, ya, you need to fill your time productively, you need to learn. Betul. Tapi kan harus bayar sendiri nggak mungkin juta-jutaan, 380.000, ya oke lah, reasonable lah, di atas 500.000 aja orang nggak mau belanja kok. Betul kan? Jadi gua pangkas 380.000, ramai. Okay, so nggak ada lagi, gila seminar gua 1,5 juta jadi 380.000, gengsi dong. Udah lewat aja gengsi, makan lah itu, lewat aja di depan mata bisa kerjain aja lah. Iya, bodoh amat dah. Ya kan? Because it's a different strategy, it's a different market, it's a different approach. Yang penting kita bisa justify, udah di depan mata kerjain aja lah, udah. Gitu. And you know also ya bro ya, yang bikin kita semangat itu adalah kalau kita aktif kan, we are doing something, we are taking action, and selalu one thing leads to another. Kita kerjakan ini, ternyata itu memungkinkan loh. Ternyata kita kenal sama dia ajak kita ke sana ke sini, betul ya. One thing leads to another. Tapi kalau lu diam, lu nggak start, itu nggak ada kemungkinan sama sekali gitu loh. Ya, so do it lah, just do it. Yeah, that's very good. By the way guys, gue waktu itu sempat sharing satu stage sama Bro James di Surabaya, and gue amazed banget. Lu tau nggak dia dapat slotnya? Nih gue kasih tau lo ya, kalau jadi pembicara itu yang paling shittiest part, gue kasih tau lo, is either you become the opener or you become the closer. Artinya sesi paling terakhir atau sesi yang pertama. Kenapa? Karena sesi paling terakhir orang udah capek, udah ngantuk, udah mau mati, udah mau pulang. Jadi
And sesi pertama itu orang masih baru datang ya kan. It's very difficult, bro. Yeah, you agree? To bring up. Lu bayangin ada hampir 600 atau 700 orang atau 1000 orang, gue lupa. Di Surabaya yang gede itu, bro, yang 11 Super Semar, ingat nggak, bro? Tahu. Yes, Super Semar. Yang pembicaranya banyak banget itu. Iya, yang 11 speaker. 11 orang kalau nggak 11 speakers. Ya. Nah itu bayangin, Bro James datang dari Jakarta, dari airport, langsung ke acara, dan acara dia itu sesi paling terakhir. Lu bisa bayangin, dia lagi travel, dia udah capek, dia nyampe, maybe he had 20 minutes, half an hour, relaxing time, I don't know. But, dia harus ngangkatin semangat, deliver materialnya, menciptakan dampak, itu untuk hampir 800 orang atau 1000 orang, yang udah setengah mau pulang spiritnya, men, gitu. Gila. Jadi ini experience kenapa gue share ke teman-teman, ada reasonnya. Jadi kalau orang tuh mau ngajar, mau sharing, mau training, itu bukan cuma modal bacot, guys. Itu butuh energi, butuh planning, concern. Nih orang-orang yang lagi gue ajarin bakal nangkep nggak ya? Itu tuh nggak gampang. Itu tuh, waduh, itu nggak gampang. So it's not like this. Ini masih lebih easy ya, one on one, ya kan? Kita ngomongin nyantai. Beda sama training. Tuh, ini barusan Mas Pras. Mas Pras komen. My class is mostly benchmark to Bro James online class. Waduh. Thank you, bro. Thank you. Mas Pras ini master sendiri lah. Dia juga suhu sendiri ini. Mantap ini. Luar biasa. He is a master in his own way. Mantap. Iya. Melvin setuju nih, bukan cuma modal bacot. Anyway, so bro, coming back to the main topic, selling is an art. Selling is an art. Semua teman-teman udah eager to know. Nih, Bro Neil mau ngomong apa nih sama Bro James? Karena title-nya cuma tulisannya selling is an art. That's it, gitu kan? Yes. Nah, yang gue mau tanya nih, bro. You have experience, I think maybe 15-20 years experience in this field. And 26 years. Yeah, 26 years. Forgive me, 26 years. Yes, okay. Experience, and many things have been happening. Yeah? Many things have been happening. Global economic crisis, blah blah blah. In the last 26 years, many things have been happening till today. What is the one thing that you think is stuck in the selling art? And what is the other thing you think has shifted in the selling art? Okay, there is a lot of difference, first of all, between selling and marketing. Okay. Dan itu pun basic difference-nya pun banyak orang tidak bisa bedakan, ya. Nah, kalau di dunia marketing, almost everything has changed. Ya, marketplace-nya, media-nya, and everything has changed. Okay, the segment market from baby boomers to Gen X, Gen Y, millennials, and Z is changing all the time. Marketing, and the way the different generations absorb information also different. So marketing must change, in order to reach that market. Tapi selling basically has not changed. And will not change because selling is always person to person. Okay? Human to human. That human needs, human wants, human fear, human desire. We want to feel good. We want to avoid pain. We want to make profit. We want to feel pleasure. We want to feel pride. It will never change. Betul kan ya? Whatever you buy, you want to buy a home theater, you buy it for pleasure. You want to buy a car, you buy it for pleasure as well as peace of mind because of safety, atau if it's branded, then it's pride. Betul kan ya? Bolak-balik, you buy life insurance is for peace of mind. Betul kan ya? So, when you sell something, basically 5P itu nggak lari.
Okay, of course, selling itu bisa selling online dan sebagainya, ya. Tapi selling online pun kita tahu kok, orang-orang yang jago copywriting, ujung-ujung copywritingnya lari ke 5P itu kan? Iya, betul. Kan? Ya. Ujung-ujungnya ke 5P. Ya, jadi kalau if you ask me, in selling what has changed, I will tell you in selling, the basic skills of selling still remain, no change. Okay. Ya, tapi mungkin lu bisa sell online, lu bisa sell pakai funneling dan sebagainya. Oke lah, leads gathering, leads magnet itu gathering the fish into one farm, one pond. Technical lah. Itu change lah. Tapi kalau ujung-ujung ya, sampai mau bagian closingnya, ya tetap 5P itu sih, tetap 5P nggak lari sih. Dan kalau lu nggak menguasai 5P itu, lu nggak bisa jualan. Nggak bisa 5P jualan. itu apa, bro? If you profit, pleasure, pride, peace of mind, pain avoidance. This 5P. Okay. Ya, ujung-ujung orang beli antara 5 inilah. Ya gitu. Oke. Okay. Yes. So that's science. That's scientific because ada prosesnya. Oke. Artnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan calon customer kita sehingga dia rasa nyaman, dia mau cerita, dia mau curhat, dia punya concern. Itu art, betul kan? Although pun ada prosesnya, tapi seninya sampai dia rasa gue connect sama lu ya, gue sama lu ada chemistry ya. Itu seni lah, sampai orang tenang. Itu seni lah. Dan seni itu bisa by bakat atau seni itu bisa by jam terbang kan? Oke. Itu dia. So, bro, itulah. Thank you, bro. Itu very the last words that you said, seni itu bisa by bakat atau bisa by jam terbang. Itu I think teman-teman di sini harus nyatet. Jadi jangan sampai lu labeling gue tuh kagak bisa jualan. Nggak juga sih, ada caranya. Tapi ada satu issue, bro. Ini I'm sharing you what I went through. Jadi maybe 15 years or 17 years ago. Gila, gue ngomong kayak begini, jadi kayak lu sama gue sama-sama matured ya. Anyway, itu I joined like MLM and all that, and then I noticed one thing. There was a block, bro. There was a block. Yes. I cannot communicate with people easily, and I feel ashamed. Here's the key. I feel ashamed or less confident. Or I don't know what other reason, but I feel very uneasy to offer people something. Jadi kayak, nih gue ada produk nih, ini bagus banget, lu harus beli karena ini bisa nyelamatin keluarga lo, ini bisa jaga kesehatan lo, whatever. I mean namanya juga MLM kan banyak kan. Okay, anyway, so jadi terus gue mulai nyadar, and I come from a family clan, if you know the Tolani, there is another Tolani who is in the insurance expert, right? So yes. So my family clan is actually the people in the insurance world, and anyway, so dia udah terkenal duluan, bro, global. So jadi dari situ gue terus. Kan sebenarnya kalau secara DNA nih keluarga besar gue kan jago jualan, karena lu kalau jualan insurance kan lu cuma jualan kertas, bro. Benar? Betul. Iya. Kenapa gue kagak bisa jualan barang yang barang jelas-jelas ada manfaatnya gitu loh ya? Iya. Dan kenapa gue selalu merasa whenever I want to sell itu kayak seolah-olah gue harus ngemis, tuh nggak? Like the mindset ya. Kayak gue harus ngemis. Iya. Because kan selling leads to rejection sebelum lu nyampe ke closure ya, misalnya. Karena mungkin nggak ngerti metodenya. Nah, ini kan metode itu kalau dapat information. Tapi juga mindset itu kan penting. Setuju, banget. Setuju banget. Enggak. Sorry. Itu Weni, please don't write. Neil Tolani is not a family of Sanjay Tolani. Neil Tolani is the same clan of Tolani. Clan, not a family. Clan. Dinasti. Jauh. Neil sama gue. Oke. Bagus. Cocok. So that's my question, bro. I went through that.
And I think teman-teman kita yang nonton pasti bisa relate to what I am going through. And I yakin you juga went through that phase also once upon a time. Yes. Yeah. Even now, sometimes I go through the phase. Yeah, even now, yeah, sometimes I go through the phase. Okay, karena fokus kita sudah di conditioning oleh leader kita to go and get the order. Go and get the order, find the target. Jadi kita cari, lihat orang itu sebagai sasaran. Betul ya? Lihat orang sebagai sasaran. Dan gua harus jual ke dia. Dia suka nggak suka, gua harus meyakinkan dia. Jadi it is very manipulative gitu loh. Ya. Dan kita ini, our family background is not such that we have to go and work so hard and beg so hard for a living gitu kan. Jadi you and I came from a slightly different background. Yeah, we are unfortunate enough to not have a hard life lah. Okay, so jadi relatively comfortable kan. Jadi nggak usah sampai seperti lu bilang ngemis gitu. Jadi nggak nyaman jualan, suruh orang beli nggak nyaman. Okay, nah tapi kalau kita diajarkan, ya kita tahu produk ini bermanfaat. Dan kita cari orang yang produk ini bisa bantu dia. Dan gue mau share ke lo, karena lo punya masalah ini, maka produk ini bagus buat lo. Nah, berdasarkan masalah dulu. Kita cari orang siapa yang punya masalah kayak gini, yang justru produk ini merupakan penyelamat buat dia. Jadi, kehadiran kita bukan sebagai seseorang yang meminta. Kehadiran kita adalah seseorang yang memberi satu solusi buat dia. Postur kita udah beda, aura kita udah beda. Ya, because you need it, you have this problem, you need it, and this what I'm offering is a solution. Kalau lu ambil, lu yang untung. Kalau lu nggak ambil, lu yang rugi. Gue cari orang lain aja, betul ya. Nah, tapi kita nggak pernah diajar begitu. Kita nggak pernah diajar begitu. Kita ajar setiap orang yang bernafas itu pelanggan. Gila, kita setiap orang di bis lah, di kereta lah, di pesawat lah, kita cekokin dulu kan. Karena indoktrinasinya adalah setiap orang yang bernafas lu nawarin. Jadi sudah nggak lihat orang butuh nggak butuh, perlu nggak perlu, dipaksa aja. Nah, semakin ditolak, semakin kita minder kan. Lama-lama feeling, kenapa gue sampai ngemis ya? Gitu. Jadi harga dirinya turun. Harga dirinya turun. Jadi jadi pemahaman ya, apa yang kita kerjakan hancur, hancur ya. Salah leader. Salah leader, fokus on target. Nah itu guys. Jadi sekarang buat teman-teman yang kemarin mungkin leadernya salah-salah semua, tolong semuanya look up to Mr. James Dwi as our leader. Jadi kalau ada apa-apa tinggal lihat YouTube-nya dia, tinggal ikut kelasnya dia, ikut trainingnya dia. Jadi ya biar dapat at least you get the framework. Iya. Thank you Neil. Teman-teman yang mau tahu training saya, mampir ke Instagram saya aja, James Dwi ya. Semua program-program yang akan datang sudah ada di Instagram kok. Ya, oke, silakan. Terus bro, di dalam kondisi sekarang nih bro, orang itu kan yang tadinya udah terbiasa, gue datang ke lo nih, James, gue ada ini, mantep nih, gini-gini. You will buy because I'm your friend and I connect to the 5P, okay? Tapi at this situation, bro, orang tuh kan another mindset lagi nih, another mental block nih. Tapi kan semua orang nggak bakal mau beli karena semua orang pasti butuh kebutuhan primer. Gue sering tuh di DM kayak gitu. Terus gue ini cuma sambil curcol. The question you already get, but the question is how to develop the art of selling when your assumption is that most of the population won't buy your product because they're only focusing on their primary needs or their fundamental needs. See, a few things to consider. Number one, like you said, they focus on the primary needs. So it's a question of priority. Betul ya, priority. So kita mix 5P itu profit, pleasure, peace of mind, pride, and pain avoidance. Pain avoidance could be
avoiding physical pain, avoiding financial pain, rugi dan sebagainya, atau tidak dapat keuntungan, ya, dan sebagainya, dipermalukan di depan orang, itu kan pain semua tuh. Oke? Nah, orang tidak beli produk kita karena dia anggap produk kita ini sementara nggak dibutuhkan, like you said. Oke? Maka produk kita prioritasnya turun. Ya, dan karena prioritas kita turun di bagian urutannya, kita nggak kebagian lah budget dia, betul kan ya? Namun kalau kita bisa mempositionkan produk kita di priority yang seimbang atau lebih tinggi, otomatis dia akan allocate budget for our product. Okay? Nah, sekarang positioningnya adalah bagaimana kita buat supaya kalau dia beli sekarang, dia dapat untung. Kalau dia tunda, dianya yang rugi. Oke? Semua orang tahu dalam kondisi lemah ini, ya, suppliers are under pressure, sellers are under pressure, ya, penjual under pressure. Nah, namanya under pressure, marketnya weak banget, harga pasti rendah. Jadi orang-orang yang, apalagi lu beli barang yang nanti cepat lambat lu akan pakai. Cepat lambat lu akan pakai. Jadi kalau lu beli sekarang dengan market yang begitu weak, satu, lu pasti hemat duit, karena harga lebih murah, dan kedua, lu bisa nego dan dapat macam-macam free gift dan macam-macam fasilitas yang nanti ke depan kalau sudah selesai COVID, lu nggak bakalan dapat. So you buy at a lower price and get a better deal, which sooner or later you are going to use. Betul kan? Nah, jadi dengan argumen kayak gini, ya jadi gua nggak mau rugi juga ya. Kalau gua beli sekarang, gua untung loh ya. COVID kan paling lama 3 bulan. Habis 3 bulan kan harga naik. Mendingan gua sekarang, ya lo naikin dah prioritinya. See? Jadi you harus positionkan sehingga bukan gua yang untung loh. Lu kalau beli, lu yang untung, lu nggak beli, lu yang rugi. Lu mau beli gua syukur, lu nggak mau beli, gua bawa ini kata orang lain yang mau beli. I mean, to me, you are only one of the 10, 20 potential customers. You buy good, you don't buy, I can offer to 19 more. Ya, dan jujur ya, lu beli atau si Eko beli, buat gua komisi sama loh. Buat gua komisinya sama. So honestly, it does not matter to me who buys. I don't care. Tapi so to me, you are one of the 19. But to you, that's it. You have no alternatives. I have alternatives as a salesperson. Lu nggak ada. Lu beli, lu nggak beli, gue jual ke orang lain, komisi gue sama juga. So actually it does not matter to me. Hey, I don't care, man. Nah, kalau postur gue begitu, gue nggak ngemis. Dia malah panik. Karena ya buat gue, tuh guys, I think buat siapapun yang beli komisi gue sama. Sorry. Ya, tadi internetnya agak ini, agak delay, agak broken. Oke. Yes. Oke. So jadi itu adalah salah satu tips dari Bro James. Jadi buat teman-teman, buat yang punya mindset bahwa orang semua sedang mikirin primary needs, tapi kita masuknya adalah kita membuka mereka dengan information, menjelaskan at this situation sometimes you get the benefit of the shaken down economy itu, you get the benefit before it gets back to the recovery stage. Dan orang-orang yang beli di masa soft market selalu untung. Yes, bro, silakan. Ya. Menurut bro, kalau sekarang banyak orang itu merasa, tadi you bilang mentalnya salah leader. Kalau sekarang kondisinya orang itu lagi kondisinya desperate, dia lagi bingung dan dia harus do something to make money, tapi dia masih punya mental block yang ada rasa shy, shame, no confidence of selling. What is the first top 3 steps you can advise for them to do to break through or to at least pass through that fear zone? Digandeng dengan orang lain. Ada orang gandeng kita, ya. Ini keponakan gua nih, dia kondisinya lagi ini, lu bantu dia deh, beli dah. Oke, ada orang gandeng.
dengerin. Oh iya iya iya, oke oke. Jadi ada role modelnya kan ya, ada pencontoh. Oke ya, karena kalau kita coba lebih besar kemungkinan gagal dan rugi duit, itu bikin kita kalau bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti contoh yang kemarin saya kasih tadi ya, saya nggak tahu gimana caranya, saya minta bantuan dari sahabat kita, Juanda Robelim, ya, bro, lu tolong deh, gue mau adain webinar kayak gini, Zoom, gue nggak ngerti, sesi pertama lu yang tanganin deh, gue belajar deh. Dia tanganin, oh ternyata begitu, kan bisa. Jadi selalu ada orang yang lebih berpengalaman, lebih mahir, yang jalan di depan dulu. Ya, kita ikut dia, nggak apa-apa. Bahkan untuk orderan pertama, keuntungannya semua kasih ke dia juga nggak apa-apa. Kenapa? Kita belajar. Ya. Jangan dari awal aja udah mau untung sendiri, nggak apa-apa. Awal-awal belajarlah, rugi dikit nggak apa-apa. Yang penting balik modal. Bahkan anggap aja itu modal belajar. Betul ya? Anggap itu modal belajar lah. Ya, lu bantu gue lah, jual 5 unit pertama, lu kantongin deh, nggak apa-apa deh. Yang penting gue ikut dulu, gue belajar, setelah itu gue lebih pede, ya. Nah, atau mungkin lu jual 3 kali, gue jual 2 kali, setelah itu lu bimbing gue, lu pantau gue, ke mana salah lu jelasin deh, ya. Nah, untuk 5 kunjungan ini, atau 5 kloter ini, apapun yang untung, lu simpan deh, ya, supaya gue belajar. Oke kok, belajar aja. Tapi jangan coba sendirilah. Jangan coba sendiri ya. Udah cukup stres, uang udah pas-pasan, coba sendiri lagi, gagal. Mantap sekali. Bro, tadi karena connectionnya sempat putus, teman-teman mungkin mau di wrap up singkat aja. Tadi yang pertama itu gandeng tangan, digandeng dulu yang pertama. Means edifying ya. Jadi ada yang mengedify. Lu beli barang dari dia gitu. Edifying gitu ya. Terus yang kedua itu adalah kita bekerja sama orang yang memang sudah punya pengalaman untuk bantuin kita. Tenang guys, ini kan work from home, spiritnya spirit positif. Kalau internet goyang nggak apa-apa, yang penting spirit nggak goyang. Iya. Gue juga lagi gregetan 2 hari ini. CBN gue mati, First Media udah nggak jelas, ya. Gue mau minta install My Republic, janjinya hari Sabtu sampai hari ini belum nongol. Ya udah. Tapi, nah ini, no, ini bagus sekali. CBN-nya nggak jelas, First Media-nya down, misalnya. Tapi Pak James tetap aja on air aja gimana pun caranya. Bro. Anyway, it's gonna be 1 hour. Because of the connection, I'm gonna close this session and then you reconnect. I'm gonna make it live again. We'll chit chat for another 15-20 minutes if you don't mind. Okay, guys, I'm gonna disconnect this. Atau tunggu dulu ya, ini anyway juga udah mau sejam. So I'm gonna disconnect this. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan gue nih, next session langsung aja teman-teman persiapin nih pertanyaan-pertanyaan. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan gue cukup merepresentasi concern-concern teman-teman yang nonton juga di sini. And don't forget to follow us both. Buat teman-temannya Pak James, salam kenal dari saya. I'm gonna disconnect, I'm gonna reconnect. Okay guys, see you.
Woi, langsung first. Nah, mantap. Iya dong, Suzan. Musiknya harus asik. Narasumbernya juga asik. Yang nontonnya lebih asik. Oke, masuk lagi. Masuk lagi. Sorry. Nggak apa-apa, Iya. Pak. Jadi, tadi saya lagi cerita. Tadi itu ada, karena koneksinya cukup ngadat. Jadi, pertama itu digandeng dulu, berarti dia apply. Yang kedua itu kita kerjasama atau minta bantuan dari teman yang lebih expert. Jadi kita nggak usah, kalau kita punya barang ya kita nggak usah ambil untung lah, kalau perlu kasih untung ke dia lah ya, biar belajar juga ya. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga anggap aja keuntungan itu kita bayar harga untuk belajar lah. Oh, oke. Jadi yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga itu investasikan keuntungan itu sebagai investasi belajar kamu gitu. Jadi sometimes jangan terlalu fokus on profit aja gitu. Oke, bro, ini gue punya session untuk tanya ke lo nya sih udah beres. Tinggal gue kasih kesempatan ke teman-teman untuk tanya. Sambil nungguin pertanyaan dari teman-teman, I want to tell you how happy I am to have you. Thank you. Live with me, and you really give an amazing examples, an amazing way of guiding us. Ya, itu keren banget. And I think I'm also gonna be one of your inilah very soon, daftar kelas lo to refresh my memory. Jangan bikin gua grogi ya. Jangan bikin gua grogi ya. Kalau lagi di kelas, you are my teacher, I'm your student, bro. Simple, bro. We know our rules. Amazing. Yeah. Thank you for having me. It's a pleasure. So nice. Finally we got to sit down and do something together, ya. Finally loh. Iya. Benar sih. Semua ada timingnya. Iya. Oke. Ada kalau bad signal nggak bisa dengar. Enggak, ya, itu dari saya ya. Enggak. Saya ya? Enggak. Di sini bisa dengar. Oke. Oh, yang 5P tadi, 5P-nya bisa diulang. Oke, saya ketikin. Profit. Ya, profit. Pain. Pain apa tadi? Boleh Pain lah, apa? Ya. Pain avoidance. Pain avoidance. Oke, Ya. Terus pride. Pleasure and pride. Pride. Yeah, pleasure, pride. Yeah. Peace of mind. Peace of mind. Oke. Thank you. Oke. Udah dipin ya, yang tadi nanya 5P itu apa, udah dipin. Sekarang teman-teman, nah ini ada nih, Suzana MCI. Due COVID, begitu banyak yang nawarin produk untuk provide good health, boost immune system lah, dan lain-lain. How can we assure people ours is the most fit one for them? Okay. The way to assure people is through proof. Ya, jangan bicara. Ya, biar bukti yang bicara. Kalau kita banyak bicara, itu adalah karena kita nggak punya bukti. Tapi kalau kita punya bukti sudah bicara, kita nggak perlu bicara. Oke, ya. Jadi buat orang sales, semakin banyak Anda berbicara, berarti semakin membuktikan bahwa Anda tidak punya bukti. Oke. Dan ngomongan orang sales paling nggak dipercaya orang. Ya, kasih bukti, Bu. Kasih bukti. Ya, berarti itu adalah tantangannya kalau mau belajar tentang sales ya. Karena udah image-nya udah paling nggak gampang dipercaya orang. Berarti you gotta work extra. Iya. Yes. Yeah. Nah, and the way to work extra is not to talk more, but to research more, so that you come to your customer with proof that yours is better than somebody else's. Nah, ini bedanya. Banyak orang sales nggak nyaman ya bilang produk kompetitor nggak bagus. Oke, kalau kita yang ngomong bahwa produk kompetitor tidak bagus, itu nggak ethical.
Tapi kalau kita ada bukti dari majalah medical lah, dari forum lah, dari sertifikasi lah, dari tulisan organisasi kesehatan dunia yang bilang Anda punya ratingnya lebih tinggi daripada orang lain, itu bukan fitnah lagi, itu bukan lawan etika. Bukan Anda yang ngomong, Anda hanya bawa apa yang sudah ada untuk kasih tahu pelanggan Anda. Dan justru kalau ada proof terhadap ini dan Anda tidak sampaikan ke pelanggan Anda yang lalai. Betul kan? Right? So you have got to become proof. And when you have proof, you are clear, man. It's not me, it's this. Okay? Dan kalau lu sudah tahu ini, lu tetap mengkonsumsi yang orang lain punya, yang rugi kan lo. Udah proven. Ada efek samping lagi. Betul kan? Jadi Anda harus research, cari proof. Oke? Ya, carilah PR-nya di sanalah, ya. Bermodal dengan PR-nya, selanjutnya tugas Anda lebih ringan kok. Ya? Oke. Iya. Satu lagi nih dari Jorgi, gimana cara mencari investor, Om? Cari investor ya, gampang ya. Ikan selalu berenang bersama kok. Fish swim together. So Anda cari ya ciri-ciri investor seperti apa yang Anda lagi cari. Bukan namanya ya, ciri-ciri orang-orang seperti apa. Orang-orang seperti apa yang ya profil lah dari orang-orang kayak gini itu merupakan investor-investor sasaran Anda, oke? Baru Anda cari tahu ya ikan-ikan kayak gini renang di kolam mana sih, oke? Dan ketiga, siapa yang bisa ajak Anda, gandeng Anda, memperkenalkan Anda ke ikan-ikan ini. Karena ikan-ikan ini dia punya komunitas. Anda tiba-tiba masuk, belum tentu Anda diterima dan dipercaya, betul ya? Tapi kalau Anda digandeng oleh orang yang dipercaya oleh komunitas itu, berarti otomatis Anda sudah difilter oleh beliau itu. Jadi lu lebih cepat masuk. Oke, jadi ya prinsipnya seperti itulah, ya. Oke, good. Oke. Dari Winardi, Pak James, lebih penting bargain power saat negosiasi atau fokus closing secepatnya? Bargaining power. Dan by the way, nanti tanggal berapa ya? Minggu depan, tanggal 8 ini saya sudah ada workshop yang berjudul Win-Win Sales Negotiation Techniques. Okay? Silakan hadir, wajib hadir. Ya, hanya 2 sesi. 1 sesi 2 jam, 2 sesi 4 jam. Ya, total bayarnya 380.000 saja. Ya, dalam 4 jam ini saya ajarkan Anda step by step teknik negosiasi. Dan ternyata teknik negosiasi bukan price, ya, bisa jadi bargaining power. Tapi ada satu yang nanti saya akan jelaskan dan saya akan ajarkan di online learning itu, yaitu basic needs harus dipenuhi, ya, kebutuhan dasar. Jadi dalam negosiasi ini ada dua unsur kan. Satu adalah positioning, satu lagi basic needs. Positioning adalah apa yang dia bilang dia mau. Basic needs adalah sesungguhnya apa yang dia mau tapi umumnya tidak diungkapkan. Ya, maka banyak orang sales hanya bahas apa yang diungkapkan, yaitu position. Dan kadang-kadang apa yang dia minta kita sudah kasih, tetap dia nggak beli. Dan akhirnya dia beli dari orang yang jual harga lebih tinggi, tapi kok dia beli? Heran kita, betul ya? Karena kita fokus ke positioning. Basic needs itu harus dipenuhi. Kalau basic needs-nya dipenuhi, dia akan lebih lunak dalam position dia. Okay, so to answer your question, when you negotiate, you've got to find out his or her basic needs and find ways to meet the basic needs. Then the positioning will weaken. Ya, jadi itulah negotiation. Nanti kita akan ajarkan di dalam 2 sesi itu. Ya. Oke, siap. Mungkin saya juga nanti ikutan. Ya bener bro, bagus kok. Why not? Learning is important. Thank you. Yes, I agree with you. Iyalah. Pak James itu kalau ngajar bukan berarti kita doang yang pinter, yang lebih pinter dia tahu, dia makin ngajar makin lebih pinter. Kebalik loh. Setuju. Ya, setuju. Maka gue mendadak bisa jawab ini semua kan pertanyaan-pertanyaan. Karena sudah saking sering bawanya. Ini udah di dalam sini, jadi saya saya lebih pinter. Gue setuju banget sama lo, benar. Proven, oke, tunggu. Ini, sorry, Mbak Suzana. Proven, argument, testimonial, argument. Kadang people power and who
who you are sometimes play a role despite all the rate and record ini itu. Any other tips? Yeah, okay. When people like you, they will listen to you. When they trust you, they will do business with you. Sakit dengarnya itu, bro. Ya, oke. Jadi gua nggak tahu lu kalah karena unsur like-nya atau trust-nya kan, ya kan? Atau dua-duanya. Atau lu nggak sadar, lu atau bisa juga orang itu mikir padahal dia baru like, tapi dia udah assume itu trust. Nah itu juga bisa salah. Yes, ya, benar banget ya. Itu like itu orang like, you see, when people like you, they will listen to you. Tapi dia belum tentu beli. Kita suka dengan artis-artis, ya kita ngefans banget, kejarnya sampai ujung dunia foto sama dia. Tapi kalau mau ajak bisnis, belum tentu kita bisnis sama artis itu kan. Karena ada unsur trust-nya. Oke, like sama trust cerita beda. Ya, jadi mungkin ya you are right. Begitu sudah like aja udah langsung mau closing. Ya, jadi belum bisa. Trust-nya belum dapat. Oke, ya. Oke, good. Tiap orang tipenya beda-beda kan, Pak. Tapi sekarang, ini dari Ratna ya. Tapi sekarang harus kreatif dan jago marketing. Gimana yang nggak punya tipe marketer, Pak? Gimana caranya yang dari pendiam jadi harus pintar komunikasi? Bisa tolong kasih tips. Bagus sekali. Dengan istilah Anda aja udah salah. Oke, ya. Pendiam harus pintar komunikasi. Emang orang yang tidak ngomong itu nggak bisa komunikasi? Orang gagok nggak bisa komunikasi, ya kan? Ya. Pendiam sulit jadi bawel, yes. Mungkin. Pendiam mendadak suruh dia jadi bawel, yes. Tapi pendiam juga selama ini berkomunikasi kok. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah apa yang kita mau melalui cara yang berbeda-beda kita nyampaikan, dia nangkep apa yang kita mau, yaitu udah dikomunikasikan. Bisa jadi pakai WA, bisa pakai teks, bisa pakai gambar, bisa kasih video. Jadi kalau kita nggak pinter ngomong, pakai video lah. Kalau kita nggak pinter ngomong, pakai teks lah. Oke, video itu bisa kita, bisa orang lain, atau Anda kreatif aja, cuplik dari video film-film gabung jadi satu, nah itu bisa dipakai juga kan ya. So there are many ways. Misalnya, oke, Anda bicara tentang kesehatan, oke, dan Anda tidak pinter ceritakan, pergi ke YouTube, Anda cari kapsul-kapsul orang-orang yang ngomong tentang kesehatan. Ya, toko-toko yang ngomong penting kesehatan lah, suplemen lah, apalah, kita sambung-sambung aja videonya, itu toko yang ngomong. Untuk mau sehat, hubungi saya. Wah, dia lihat, gila Brad Pitt yang ngomong, Harrison Ford yang ngomong, Angelina Jolie yang ngomong, jauh lebih berbobot daripada saya yang ngomong. Lihat, setelah itu sudah ngomong, ya, untuk mau sehat seperti Brad Pitt, Angelina Jolie, dan Harrison Ford, hubungi saya. Nah, kan dia yang ngomong, bukan kita. Ya, so kreatif lah, kreatif. Bisa, ya. Tapi ujung-ujung Anda harus belajar. Yes, ujung-ujung Anda harus bicara. Lu nggak bisa sembunyi di balik, gua kan nggak berbakat kepribadian, gua nggak pinter. Ujung-ujung lu harus ngomong. You have to face the reality, face the facts, and then move forward. Okay, ya, don't hide behind it. Ya, okay. Slotnya berapa pertanyaan lagi nih Pak James? 3 more questions, you okay? Terserah, your show, man. Okay. I'm valuing your time, bro. Thank you so much. Mana ini question gua mau jawab juga nih, menarik nih. Mana yang lebih menentukan di penjualan, brand atau salesman-nya? Jawaban gua dulu nih sebelum Pak James. Nah, ini kan sekalian diuji, jadi kita murid, bos. Nanti dia bakal koreksi gua. Jadi first of all, manusia itu punya daya pilih, daya program di kepala itu tergantung needs-nya. Ada certain needs, dia nggak perlu salesman, dia cuma relate sama produk, sama technical spec, dia udah tahu ini brand trusted, gue akan beli, dia nggak perlu salesman. Tapi most of the products itu depends on the salesman. Kayak lu pergi ke showroomnya Toyota, lu udah tahu lu mau beli Innova, lu udah tahu Innova tipe ini, lu udah tahu harga price-nya. Kalau salesman-nya jutek sama lu, gue yakin lu nggak bakal beli sama tuh orang. Meskipun lu udah trust brand-nya. Itu dari gue. Jadi salesmanship matters. Gimana Pak James? Oke, ya udah benar itulah, udah benar ya. Dan saya juga mau tambahkan ya bahwa salesman itu pun harus ada personal branding loh.
Oke. Ya, salesman itu harus punya personal branding, ya. Akan sangat berguna kalau dia ke showroom khusus untuk cari salesman yang bernama Albert. Nah, kalau dia udah ke showroom cari Albert, jauh lebih besar kemungkinan Albert closing. Karena dia cari Albert. Yeah. Nah, oke. Nah, di mana dia cari Albert? Karena mungkin waktu dia lagi search di di forum-forum otomotif, dia lagi mau cari tentang Innova dan sebagainya, dan Albert muncul untuk kasih penjelasan di YouTube-nya, ya, untuk kasih education sedikit pro dan kontra dari ini, bagaimana menggunakan Innova supaya bisa lebih hemat bensin dan sebagainya, supaya bisa terawat dan sebagainya. Albert muncul. Sehingga Albert itu adalah brand selain dari Toyota. Oke, jadi kalau demikian, orang cari Albert. Nah, kalau sudah cari Albert, jauh lebih besar lah persentase closing. Oke, so jangan lupa Anda juga brand loh. Ya, perusahaan akan memasarkan, mengangkat citra mereknya. Tapi Anda sebagai orang sales bertanggung jawab mengangkat citra Anda. Perusahaan akan menjual merek, perusahaan nggak akan menjual salesman. Salesman harus menjual diri. Salesman harus menjual diri. Oke, ya. Ya, oke. Itu gabunglah dua jawaban kita. Semoga mendapatkan jawaban yang sesuai. Ini ada dari Carolina Martios. Saya ada usaha butik brand Cheongsam. Di situasi wabah seperti klien banyak sekali yang reschedule. Dan waspada datang ke showroom. Apakah ada saran Pak James? Oh, jelas. Oke, berarti lu belum bisa move on. Lu belum bisa move on karena tidak ada orang di bumi ini berapa bulan ke depan mau pakai Cheongsam. Oke, dan lu kalau masih mau paksa orang pakai Cheongsam, lu belum bisa move on. Oke, Cheongsam itu dikasih istirahat dulu, sementara lu pergi online cari baju-baju teman, jualan baju lebaran. Ya kan ya? Jualan baju lebaran, okay? Then you are moving on, but you say, gimana caranya supaya orang mau sewa Cheongsam gua? Halo, move on lah. Sudah, sementara Cheongsam itu disimpan dulu, oke? Ya, udah, jangan mimpi orang pakai Cheongsam. Oke, next. Gimana meyakinkan customer beli properti pada saat ini, Pak? Oh ya, gua aja jualan properti lewat webinar, laku. Oke, bagaimana caranya? Orang beli properti karena mau profit kan, antara lain. And this is the best time to make profit kan. Jadi pertanyaan sederhana aja. Ya betul ya. Pertanyaan, Pak, Bapak lihat akankah kita selama-lamanya COVID atau cepat lambat COVID akan selesai? Oh, cepat lambat COVID selesai. Oke, Pak, kalau COVID selesai, kira-kira harga properti bakalan naik nggak? Bakalan naik. Nah, kalau bakalan naik, berarti sekarang lagi rendah kan ya, Pak ya? Ya udah beli sekarang lah. Ya, simpel. Itu aja. Simpel itu. Oke. Yang penting lo harus punya kepedean untuk jualnya. Itu aja. Iya. Pak James, iya, itu aja. Sharing dikit dong tentang copywriting. Nah, ini pertanyaannya belum ini. Sharing nanti ya, nanti. Pertanyaan. Bagaimana cara mengefektifkan pemasaran secara online? Ya, itu lebih ke technical atau psychological atau mindset ya? Itu ke mindset. Itu ke mindset. Kenapa? Banyak yang technical itu kita nggak perlu belajar, tinggal jiplak aja dari orang-orang tokoh-tokoh yang laku. Bagaimana cara orang lakukan, lo jiplak aja udah. Ya kan? Ya. So jualan online banyak kok tokoh-tokoh online yang sukses. What do they do? How do they do it? Copy paste aja lah, copy paste aja. Ya. Oke. Ngomong tentang copywriting, minggu depan saya ada workshop 2 hari copywriting. Oke, workshop 2 hari copywriting. Karena banyak orang mau jualan online, dia perlu belajar copywriting, ya ikut workshopnya. Ya, 2 hari copywriting. Oke, ada step-stepnya, ada template-templatenya. Ya, dan kita akan jelaskan kepada Anda bagaimana the right way to do copywriting sehingga ujung-ujung orang beli. Oke, ya. Yes, ada tekniknya. Itu semua information ada di Instagram Pak James Gui. All the schedules is there in the Instagram. Iya, oke, thank you. Oke, nice. Tolong kasih tips untuk sekolah TK dong, motivator favorit saya, Karena dia sebut motivator favorit saya, gua kasih tips lah. Tips-tips untuk TK maksudnya apa, Pak? Tips dalam hal apa untuk TK? Tolong kasih tips untuk sekolah TK dong, motivator favorit saya. I mean, he is
this Canberra, London is a school, I think it's a preschool. So I think they need tips to survive in this situation. I think where all the students are studying from home and all that, maybe. Atau if the question is not clear enough, ya. Ya, begini ya, kalau sekolah kita adalah satu-satunya yang hit by COVID, then we are at a disadvantage. Tapi sekarang semua sekolah juga learn from home. So we are now back at a level playing field. Betul kan ya? Semua sama kok. Ya. Jadi this is the time that you show to the student and the parents the quality of the school. That you actually walk your talk, the values that you teach to the students. This is the time you practice it and prove to them that even in very difficult conditions, you still live up to your values. Sehingga after COVID, you can walk tall and say, you see, in tough times, we still stuck to our values. Then you have the right to teach. Betul ya? Oke ya. Jadi whatever is your value, do it now. Do it now. Oke, karena ini kesempatan untuk Anda walk the talk. Ya? Oke. Silakan. Apalagi? Lot. Oke. I think we'll just do it for the next 9 minutes. Ya. Ya. Pak James mau nanya, akhir-akhir ini banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang pakai kesempatan COVID ini untuk marketing barang-barangnya dengan memasang video dan foto-foto kalau mereka sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, there's not a question. Bukan kita, wait. I think this guy is bagaimana prospek bisnis. Oke, I'll just jump first. Bagaimana prospek bisnis kuliner saat ini Pak James, terutama catering? Oh, catering ya. Oke, sorry to say, catering itu sudah bukan catering untuk pesta lagi, tetapi mungkin masih memungkinkan home catering. Oke, home catering ya. Nah, salah satu concern orang yang terlalu banyak di rumah ya adalah health issues. Makan apa aja ya, tapi mungkin gizinya, dietnya udah hancur-hancuran. Ya, jadi kalau Anda kasih catering yang arah ke nutrition tapi lose weight dan sebagainya, itu masih ada angle-nya. Ya, tapi kalau catering biasa-biasa sudah mulai terjadi satu fenomena. Ibu rumah istri-istri yang dulu career woman nggak sempat masak, sekarang udah mulai jago masak loh. Ya, jadi kompetitor Anda bukan perusahaan catering ya. Kompetitor Anda adalah ibu-ibu, karyawan-karyawan ya yang di eksekutif yang dulu nggak sempat masak, sekarang mendadak jago masak. Itu kompetitor Anda. Kompetitor Anda adalah di dalam rumahnya sendiri. Okay? So you have to wake up to that. Yeah. Okay, coming back to the earlier question from Hadi Widodo, that akhir-akhir ini banyak perusahaan menggunakan strategi marketing dengan video-video foto-foto sumbangan. His question is, bukannya sumbangan itu tidak perlu kalau berbuat baik itu tidak perlu ditunjukkan. Is it a good marketing like that? Oke, jadi ada dua. Kalau kita sumbang secara pribadi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu kan, kalau kita sumbangan pribadi. Tapi itu kan lagi dalam proses menggalang dana. Menggalang dana itu berbeda, ya. Menggalang dana itu berbeda. Of course, Anda harus make sure lah, ya, bahwa yang dia sumbang itu adalah yayasan yang proper, ya. Dan Anda make sure juga apakah akan ada audit atau tidak, ya. Tapi kalau Anda ya mau sumbang dana yang nggak terlalu besar, ya sudah kasih aja lah, ya. Bahwa Anda berikan dengan niat baik, tapi kalau dia curang kan itu urusan dia sama Tuhan, ya. Ya udah biarin aja lah, nggak usah pusingin lah. Ya, mau beri aja, udah. Dude, I think we should make a book together. You know, I think with my journey and your journey, it has a lot of crazy contents. Sure, that should be fun, ya. Bagaimana menawarkan asuransi di situasi pandemi ini dan asuransi apa yang recommended? Terima kasih Pak Gui, favorit saya dari Sandi. Thank you. Oke, teman-teman, bicara tentang asuransi, saya udah banyak training asuransi di COVID ini, ya. Now, apa tujuan asuransi? Asuransi diperlukan supaya di kondisi tidak pasti ada kepastian keuangan kan.
Oke, karena hidup ini tidak pasti. Ya, maka dengan ada asuransi sehingga kalau terjadi resiko hidup, ya, hidup kan kita nggak bisa pasti, hidup kan di tangan Tuhan. Ya, asuransi tidak bisa lindungi kita hidup atau mati, betul ya? Nyawa kita di tangan Tuhan. Ya, tapi asuransi hanya bisa memberikan kestabilan kalau si pencari nafkah pergi, secara keuangan kestabilan ada. Betul ya, supaya nggak kaget dua kali. Oke, ya. So, now dalam kondisi COVID, saya selalu bilang COVID ini diciptakan untuk asuransi. Karena dengan COVID, kita udah dengar berulang-ulang teman kita, saudara kita, tetangga kita punya kakak, ya, mendadak sehat-sehat, masuk ke rumah sakit, kena COVID, nggak pulang, lewat aja. See, suddenly, people can die suddenly because of COVID. And people can go to hospital suddenly because of COVID. Okay? Dan kalau ke rumah sakit, ya, sejelek-jeleknya 100 juta baru sembuh sih. Betul? Ya. Jadi, ada resiko nyawa yang mendadak itu, ada tanda-tanda, ada resiko ke rumah sakit. Yeah. Dengan ada dua resiko ini, maka sangat perlu beli asuransi kan? Jangan tunggu sampai habis COVID baru beli. Kalau habis COVID beli, resikonya sudah tidak setinggi COVID, betul kan ya? So COVID is the time to buy insurance because you never know how long the COVID will be and whether or not you are going to be the next victim. We don't know. We don't know. Okay? Jadi asuransi jual COVID aja lah. Asuransi diciptakan untuk ketidakkepastian dan sekarang adalah ketidakkepastian. James, I'm gonna wrap this up with one good suggestion from one of the audience from the Canberra, London. Just wanna suggest how if Mr. James hold a webinar, especially talking about education business, I would say Canberra, London, why don't you connect to all the schools and connect to Pak James, you become the host and organize. This is where collaboration works. If you think there is value of Pak James that can empower all the school owners to think and get more fresh ideas, it's okay. He's more than happy to do that. Just I more agree. specific, yeah. So that is my personal intake for you guys. So in short nih, sebelum gue summarize dulu guys. Jadi selling is an art itu topiknya ini hari ini itu pertama, stop blaming yourself. Jadi, lu udah tahu things are moving, things are shifting. Kalau lu nya nggak shift, masalahnya di lu, bukan di COVID. Kedua, kalau lu udah tahu lagi masalah COVID, jangan bengong kelamaan. Cepet take action. Karena kalau lu bengong, yang rugi lu lagi. Ketiga, buang ego jauh-jauh. Keempat, pahami lagi 5P. Kelima, ikut segala macam kelas untuk empower your brain. Karena kadang-kadang we need to stimulate. Dan jangan duduk diam di rumah. Connect with your friends and everything. Selama you have the money, you can allocate to invest for your head, go for it. If you don't have the money, go check YouTube. There's so many free licenses. Nobody is stopping you from anything. No paksaan, nothing. Sometimes you want to learn something because you want to connect with that person. You want to learn because you look up to the person. So it's fine. So don't feel pressured. Don't feel that anything you need to do, you have to always pay for it. But paying sometimes is a way to be more committed. Jadi itu ada kayak, you know, you want to invest for something. Jadi don't get distracted. Pak James would also say the same thing. You guys are free to jump in anytime you want to join my seminar or you want to watch videos. Feel free. There is no harm in ini. Jangan sampai salah persepsi lo Pak De. Ini ujung-ujungnya jualan seminar, jangan mikir yang aneh-aneh lo. Betul. Karena gue sama Pak James kalau ngomong belak-belakan. Kalau mau ikut kita senang, kalau nggak mau ikut belajar dari tempat lain. Yang penting belajar, yang penting belajar. Yang penting belajar, poinnya itu. Ya, so teman-teman, once again Pak James, thank you so much for this. My pleasure. Thanks for having me. Thanks for having me, Neil. I feel so connected to you again, and thank you. And Pak James, just few words to end this session for our friends who are watching. Okay.
Oke, teman-teman ya, COVID ini nggak akan last forever. Oke, terowongan ini ya 3 bulan, 6 bulan kita nggak tahu ya. Pokoknya Anda janji kepada diri sendiri. Saya mau Anda janji kepada diri sendiri, Anda akan keluar dari terowongan COVID ini jauh lebih hebat daripada sebelum Anda masuk. Jadi manfaatkan waktu ini 3, 6 sampai 6 bulan untuk improve yourself, okay? Dari dulu bilang nggak ada waktu, tiba-tiba Anda dikasih waktu 6 bulan. Jangan bilang keluar dari COVID, jangan bilang Anda nggak ada waktu lagi. Nggak ada alasan, okay? Keluar dari COVID jauh lebih tangguh dibanding dengan sebelum Anda masuk, okay? Itu saja, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Thank you so much, Pak James. And guys, buat orang lain tadi sempat nanya yang belum gua bacain pertanyaannya, pertanyaan orang kebanyakan waktunya sedikit. So please dimaklumin, yeah. And we'll be having this kind of session again. It's not the first time or the last time. So once again, for all of you, stay safe, stay productive, don't stay busy, stay productive, and stay active. Jadi active in selling, active in learning, active in communicating. Yeah. So love you all. Thank you, Pak James. Send my regards to your family. My humble. I will. Thank you. You too. Family. God bless you all. Thank you. And God bless you. See you next time. Take care. Take care. Yo. Kita selfie dulu, Pak. Sebentar. Jangan tutup. Oke. Senyum dulu, senyum. Yeah. Yoi. Oke. Thanks, Neil. Take care. Guys, jangan lupa follow Pak James. Teman-teman semua, salam kenal buat teman-teman Pak James juga. Ya. Thank you. Yeah.